Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu kenyataan pahit ini mengguncang hatimu. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Maaf ya. Di sini kita punya The Star. Kartu kedua. Di sini ada Seven of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya King of Swords. Kartu keempat, di sini ada Page of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya King of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Death. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Wands. Oke ya. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kenyataan pahit ini mengguncang hatimu. Oke Capri, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Wands. Nah, di sini tergambar bahwa ya, memang selama ini banyak situasi, banyak keadaan, banyak peristiwa yang dimana kamu semakin hari seperti semakin terbebani, seperti memikul begitu banyak permasalahan, menanggung begitu banyak beban, dikarenakan mungkin banyak kenyataan pahit, banyak kejadian yang sangat tidak ingin kamu dapatkan, tetapi itu terjadi. Ya, seperti kamu dapatkan pengkhianatan, ataupun terjadinya manipulasi, kebohongan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan mungkin kamu sudah percaya nih sama seseorang, sama partner, sama rekan, bekerja sama menjalankan sebuah kegiatan bersama. Di saat kamu benar-benar ingin memperjuangkan kegiatan itu dengan sangat maksimal, kamu berikan yang terbaik yang kamu punya, sehingga mereka melakukan pemanfaatan, melakukan kebohongan, sehingga mereka pergi membawa kabur modal uang yang kamu miliki. Ataupun di tempat kamu tinggal, di lingkungan tempat kamu berkomunikasi, kamu selalu mendapatkan pengucilan, ya, pengabaian, ada penyepelean. Padahal kamu justru ingin berusaha, ya, menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang gak pantas mereka perlakukan seperti itu. Kamu selalu berbuat baik, ya, selalu ingin membantu, selalu ingin berguna, tetapi mereka justru menganggapmu remeh, memanfaatkan kebaikanmu. Ya mungkin dikarenakan mereka menilai dan melihat belum ada yang bisa kamu andalkan. Nah, jadi dengan peristiwa-peristiwa ini memang begitu pahit, memang begitu sangat menyudutkan kamu, bahkan sempat mengguncang hatimu, sempat membuatmu gelisah, membuatmu takut, ya. Tetapi hal ini memang akhirnya kamu sadari sebagai sebuah proses, sebagai sebuah cara dari semesta untuk meninggikan derajatmu lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa kamu menyadari itu? Karena
Di saat kamu berlarut di dalam keadaan tersebut, ya, di dalam situasi yang nggak baik, di dalam beban, di dalam permasalahan yang selalu terjadi, di saat itu pula kamu semakin galau, semakin sedih, semakin kecewa. Dan pada suatu ketika, kamu benar-benar bisa menyerahkan, bercerita setiap keluh kesahmu kepada Sang Pencipta. Kamu mulai berprasangka baik terhadap Dia, Sang Penciptamu. Kamu mulai berprasangka baik terhadap situasi dan keadaan yang mungkin selama ini sulit ada di dalam kehidupanmu. Kamu anggap itu sebagai sebuah proses untuk mencapai kualitas diri yang lebih baik lagi. Dan benar saja, seketika kamu bercerita dengan Sang Penciptamu, kamu ceritakan keluh kesahmu, kamu panjatkan doa terbaikmu, seketika kamu mendapatkan ketenangan di dalam jiwamu. Nah, dan dengan ketenangan inilah, akhirnya keesokan harinya, kamu menjadi lebih sabar, kamu menjadi lebih terbuka pemikirannya, selalu berpikir positif, nggak mudah dihantam badai, dihancurkan oleh keadaan. Justru kamu menjadi semakin optimis. Ada keyakinan di dalam dirimu. Ya, mungkin penipuan ini, kebohongan ini, manipulasi ini adalah sebagai cara semesta agar kamu menjadi lebih teliti. Agar kamu menjadi lebih bisa memiliki pelajaran-pelajaran yang berharga untuk maju kembali. Ya, dan benar saja, ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, dengan kamu terus melakukan hal-hal yang positif, tidak lagi larut, tidak lagi baperan, tidak lagi kecewa terhadap keadaan, dan seketika itu kamu mulai bisa nih, ya, memupuk kembali semangatmu, menemukan kembali jalan-jalan yang terbaik untuk memulai, untuk berjuang, untuk berkegiatan kembali, meskipun dari awal lagi. Tetapi sedikit demi sedikit kamu mulai mampu nih keluar dari situasi-situasi, kenyataan-kenyataan pahit yang selama ini mengguncang hatimu, yang selama ini membuatmu sempat goyah, ya, sempat gusar. Tetapi mungkin inilah cara semesta, cara Sang Pencipta untuk meninggikan derajatmu lebih baik daripada sebelumnya. Makanya di sini tergambar ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar, banyak permasalahan, ya. Tetapi kamu mampu untuk mengatasinya, mampu untuk menyelesaikannya, dan mampu sedikit demi sedikit membalikkan keadaan menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan orang-orang menjadi lebih respect, lebih menghargai, dan lebih menganggap dirimu lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Star. Nah, benar kan? Jadi tahap awal, ya, fase pertama yang kamu lakukan di saat kamu dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan, begitu banyak sikap yang nggak baik, sikap yang nggak benar dari lingkungan sekitar terhadap dirimu, ya. Di saat itulah kamu menemukan sebuah keyakinan, ya, bahwa ini cara semesta untuk mengangkat derajatmu. Menemukan keyakinan bahwa inilah proses yang harus kamu lewati. Nah, dan dengan kamu mengerti itu, maka sedikit demi sedikit kamu mampu membawa perubahan kecil, walaupun kecil, tetapi kamu lakukan setiap hari. Nah, perubahan yang kecil ini jika dilakukan setiap hari, maka akan menjadi besar. Dan dengan begitu, kamu akan terus menjadi semangat, semakin optimis untuk terus keluar dari zona nyamanmu. Untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik lagi. Untuk terus mampu buktikan bahwa kamu adalah seorang yang berkualitas, berbeda dengan pendapat dan pandangan orang selama ini terhadap dirimu.
Nah, dan dengan kamu terus melakukan yang terbaik, terus menantang dirimu, terus men-challenge dirimu, akhirnya sedikit demi sedikit mulai ada peningkatan dan kemajuan dari usaha-usahamu kembali. Dan dengan The Star ini, kamu akan segera bersinar, ya, seperti layaknya bintang di malam hari, akan bersinar, akan indah pada waktunya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Jadi setelah kamu move on, setelah kamu mampu lewati keadaan yang sulit begitu ya, dan kamu mulai temukan optimisme, temukan keyakinan bahwa inilah cara semesta untuk meninggikan derajatmu, ya. Ditambah kamu orang yang bisa defend diri dengan sangat baik, ya. Kamu mampu bertahan dari berbagai macam badai besar, dari topan angin ribut yang menghantam kehidupanmu di masa lalu. Ya, tetapi dengan pengendalian dirimu, kamu akan selangkah demi selangkah menjadi lebih maju, menjadi lebih baik. Jadi di saat di depan perjalananmu kamu bertemu lagi dengan permasalahan-permasalahan kecil, maka kamu akan mampu melewatinya dengan sangat mulus. Kenapa? Ya, karena kamu telah banyak melewati badai, telah banyak menyapu gelombang. Masak hanya karena gerimis kecil kamu terganggu. Nah, tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, dan kamu akan mampu menantang badai sekuat apapun, seganas apapun nantinya yang akan ada di dalam kehidupanmu, sehingga kamu akan terus maju, akan terus tegak berdiri, ya, untuk benar-benar bisa memajukan kehidupanmu, mengangkat derajat kehidupanmu, ataupun mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya King of Swords. Nah, jadi ini adalah kebijaksanaan, ya, kematangan, ya, yang lebih tepatnya kematangan, ya. Kamu lebih matang di dalam menjalani hari-harimu, di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu, ataupun lebih matang di dalam bersikap, di dalam berkomunikasi, di dalam berteman, di dalam bersahabat, ataupun di dalam berpartner. Ya, lebih matang di sini berarti kamu lebih tahu cara-cara yang baik, cara-cara yang benar agar kamu tidak kembali lagi pada situasi yang lalu. Ya. Makanya di sini tergambar kamu akan siap menghadapi masalah apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu dengan sangat baik, dengan strategi yang tepat, dengan cara-cara yang menguntungkan untuk satu sama lainnya jika ini menyangkut masalah kerjasama. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, jadi akan ada keberuntungan, akan ada keberkahan. Ya, kenapa? Karena mungkin saat ini kamu benar-benar bisa menjadi seseorang yang bersyukur, menerima kenyataan, ya, melewati setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu, sehingga kamu nggak pernah lagi mengeluh, nggak pernah lagi iri, dengki terhadap kemajuan orang lain, nggak pernah lagi banding-bandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Sehingga dengan kamu tidak pernah ragu di dalam bertindak, ragu di dalam berjuang, tidak pernah ragu di dalam berusaha, sehingga kamu banyak temukan jalan-jalan terbaik untuk kamu memajukan setiap kegiatanmu. Jadi benar kan seperti yang tergambar, ya, dari bottom of the deck tadi. Mungkin inilah cara semesta untuk meninggikan derajatmu, untuk mengangkat kualitasmu, sehingga di saat kualitas dirimu terangkat, maka kamu akan mampu melakukan hal-hal yang terbaik untuk hidupmu lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi ini sebuah keseimbangan, ya, keseimbangan di dalam dirimu. Dengan kata lain, ini kebijaksanaan lah, kedewasaan begitu ya. Karena apa? Karena kamu menjadi seorang yang lebih tenang,
ya. Lebih mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, lebih mampu mencari jalan keluar dari tekanan pekerjaan, dari permasalahan-permasalahan dengan cara yang baik dan benar, dengan cara-cara yang saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Dan kamu mulai mampu menunjukkan wibawamu sebagai seorang insan. Jadi di saat kamu diperlakukan buruk, kamu nggak justru membalas. Justru kamu perlakukan orang tersebut dengan cara yang lebih baik. Sehingga dengan begitu mereka akan sadar nih, ya, bahwa kamu bukan orang sembarangan, bahwa kamu memang seorang yang berkualitas. Jadi dengan sendirinya image dirimu itu terbangun lebih positif. Kamu akan menjadi lebih berwibawa di mata orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Death. Nah, inilah kuncinya, poin pentingnya. Jadi, akhirnya kamu mulai mampu mengakhiri, menuntaskan, menyelesaikan kenyataan-kenyataan pahit yang selama ini mengguncang hatimu. Yang selama ini membuatmu gusar, yang selama ini membuatmu goyah. Akhirnya mampu kamu kubur dalam-dalam, kamu buka lembaran baru, dan pelajaran serta pengalaman yang berharga dari keadaanmu yang lalu telah mampu kamu jadikan hal-hal baik untuk menuntunmu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju dan bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn sahabatku. Dan semoga ya temanku Capricorn benar-benar akan mampu melewati setiap badai di dalam kehidupanmu. Terus mampu berjuang, terus mampu tegak berdiri dan terus melangkah ke depan. Meskipun itu tidak mudah, meskipun itu sulit, tetapi di saat kamu berhasil beberapa tingkat lebih baik daripada sebelumnya, dan di saat itulah kesuksesan dan kebahagiaan akan segera kamu raih untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.